Raden Wijaya dulu itu kalau berdoa di atas situ, madhabnya ke barat. Makanya disebutnya di sini Sanggar Pamujan, karena ini sanggar untuk tempat pamujaannya Raden Wijaya di zamannya beliau. Untuk keagamaan biasanya sanggar niku kan identik dengan kapitayan, Pak nggih. Ya. Untuk napa? Prabu sinten? Nah, Raden Wijaya. Raden Wijaya niku napa nggih? Nah, di sini kalau menurut tempat-tempatnya berarti di sini itu masih kepercayaan. Kapitayan Ya, ya, mboten kapitayan. Hindu. Mojokerto merupakan pusat kerajaan Majapahit. Kawasan ini dikenal menyimpan jejak peradaban, sejarah Nusantara. Petilasan para raja dan tokoh penting di era saat itu bagian dari bukti yang kini masih dikenang masyarakat luas. Petilasan Raden Wijaya misalnya. Petilasan ini berada di Dusun Kedung Wulan, Desa Mbejijong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, atau biasa disebut Siti Inggil, yang bermakna tanah tinggi. Berkat nilai sejarahnya, situs ini tidak pernah sepi dari pengunjung. Seperti di depan saya ini adalah Sanggar Pamujan, tempat beribadahnya Raden Wijaya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari YouTube Jelajahpedia. Oh iya. Saya tahu dari media sosial tempat peribadatan ya. Ya. Peribadatan atau sering disebut dengan sanggar. Sanggar Pamujan. Sanggar Pamujan. Niki ceritanya Sanggar Pamujan itu kan tempat peribadatnya dulu di zaman Raden Wijaya. Nggih. Raden Wijaya dulu itu kalau berdoa di atas situ, madhabnya ke barat. Makanya disebutnya di sini Sanggar Pamujan, karena ini sanggar untuk tempat pamujaannya Raden Wijaya di zamannya beliau. Oh nggih. Untuk masyarakat nggih, kayak seperti saya ini Pak ya, boleh nggak ke atas gitu? Boleh. Boleh ya. Boleh, mari kita nanti kita ke atas sambil melihat-lihat gimana kondisinya, gimana keadaannya. Jadi disitulah nanti supaya tahu di mana tempat Raden Wijaya dulu berdoa. Monggo Pak, Monggo. langsung. Ya, langsung ke atas. Kawit biyen ya cilik ngene Pak iki. Oke. Mulai jam. Posisi beribadahnya Ngadepnya ke barat. Nah, ini Bu. oh barat mriki nggih. Dari sini, lenggahnya di sini, ngadepnya Ke ke sana. sana. Ada pergerakan seperti orang sholat gitu nggak Pak? Enggak ada. Nggak ada. Biasanya tuh meditasinya tuh dengan duduk. Duduk aja. Ya duduk aja di sini. Kan ini pas untuk tempatnya. Atau di sini ngadepnya ke barat. Untuk keagamaan biasanya sanggar niku kan identik dengan kapitayan Pak nggih. Ya, Untuk nopo? Prabu sinten? nah, Raden Wijaya. Raden Wijaya niku nopo nggih? Nah, di sini kalau menurut tempat-tempatnya berarti di sini itu masih kepercayaan. Kapitayan ya, Ya, mboten kapitayan. Hindu. Boten. Oh nggih. Kalau lihat dari ininya itu dari kepercayaan kejawen. Nggih, nggih. Tadi itu kan saya kan naik
Sanjangit Bapak itu kan saya disuruh muter Arah jarum searah jam. jarum jam. Itu filosofinya seperti apa, Pak? Kenapa kok Filosofinya demikian? kalau putarnya balik itu kan kita istilahnya derajat tuh menurun. Tapi kalau kita arah jarum jam, kita pangkat derajatnya kan ke atas. Naik, Oh, naik pangkat, naik derajat. Kalau kita nggak punya jabatan ya kita derajatnya yang naik. Itu kepercayaan sugesti di zaman Majapahit. oh mungkin. Makanya jangan sampai salah, mutarnya harus selalu kanan. Arah jarum jam. Nggih. Ya. Tempat yang menyimpan banyak cerita mistis ini sering dikunjungi masyarakat biasa hingga pejabat untuk berdoa. Konon, berdoa di tempat ini, hajat yang diinginkan akan mudah terkabul. Situs ini ramai dikunjungi pada malam Jumat Legi dan pada bulan Suro. Raden Wijaya sendiri memang dikenal sebagai pendiri sekaligus raja pertama Kekaisaran Majapahit tahun 1293 sampai 1309 Masehi. Raden Wijaya memiliki gelar Kertarajasa Jayawardhana. Ia wafat pada tahun 1309. Dalam catatan sejarah, raja bernama asli Sang Nararya Sanggrama Wijaya, yaitu menantu Raja Singasari terakhir Kartanegara. Situs Siti Inggil ini menjadi destinasi ritual para pengunjung dari berbagai daerah di Jawa Timur. Karena masyarakat percaya situs purbakala ini menjadi makam pendiri sekaligus raja pertama Majapahit, yaitu Raden Wijaya. Jane liwat mriko wau, gawe berhubung mriko dandani. Iya. Amit sewu, Pak. Menurut gambar Tapi mengke mawon nek nggih dhuwur. ini ke makam, Pak nggih. Niki petilasan. Oh, petilasan. Siti Inggil menjadi tempat yang sejuk, angin berhembus setiap saat, serta rindangnya pepohonan membuat situs purbakala ini senantiasa adem. Salah satunya pohon kesambi raksasa yang menjadi payung hidup bagi bangunan utama Siti Inggil. Bangunan dengan luas sekitar 15 kali 15 meter persegi ini berpondasi struktur bata kuno peninggalan zaman Kerajaan Majapahit. Tangga di sisi selatan dan timur menjadi akses masuk ke bangunan ini. Berikutnya saya ada di tempat petilasan Raden Wijaya beserta istri-istrinya dengan juru kunci yang ada di sini dengan Bapak Abdul Ghafur. Ya, monggo. Yang sini adalah petilasan nggih, Pak nggih. Di dalam Siti Inggil ini terdapat 5 petilasan. Di batu nisan bertuliskan Raden Wijaya, Garwo Padmi, Gayatri atau Pasutri Raden Wijaya, Garwo Selir Doro Petak, Garwo Selir Doro Jinggo, dan Abdi Kinarsih Kaki Regel. Siti Inggil ditemukan masyarakat Kedungmulan sekitar tahun 1965. Kala itu struktur bata kuno peninggalan Majapahit masih terkubur tanah, sehingga berupa gundukan yang di atasnya ditumbuhi ilalang. Tangga dan bangunan di atas struktur kuno dibangun tahun 1968 sampai 1970 oleh Pak Seno atas perintah Jenderal Soeharto, Presiden kedua.
Dulu Jenderal Soeharto sering ke sini untuk bersemedi. Aman. Pak Pak. Ya. Ten mriki nggih sebagai petilasan iku tempat pertapaan nopo tempat griyane nopo rumahe terus disebut Di Pak? sini adalah tempat pamuksan. Jadi muksanya beliau yang satu Raden Wijaya, yang ini Garwa Padmi Gayatri ini istri pertama dari Majapahit. Nggih. Yang ini Garwa Slendoro Petak ini dari Cina. Yang ketiga Garwa Slendoro Jinggo itu juga Cina dari Kamboja. Yang keempat ini Abdi Kinase ini abdi dalam Keraton Majapahit juga dijadikan istri yang keempat. Jadi semuanya di sini muksanya. Muksa itu hilang musnah. Jadi niki istri-istrine garwane sedanten. Empat-empatnya ini. Oh, nggih. Nah, beliaunya yang itu Raden Wijaya. Hotel. Kenapa? Sing berkaitan kali kejadian saat niki, misal demo dan segala macam. Oh ya. Sakit nyambung. Itu ada sambungannya mungkin kalau pimpinan-pimpinan kita ini mau ke sini mungkin izin atau minta maaf kekurangan dan lain sebagainya. Itu yang dari dulu sejarah mulai Pak Kemparto kan di sini. Itu di sini berdoanya di sini ini sampai yang bangun-bangun ini semua Pak Harto dulu di zamannya. Nyatanya di zaman kepemimpinannya beliau sampai 32 tahun masih saja aman. Ya mungkin saja bisa terjadi karena pemimpinnya sekarang ini belum minta restu sama beliau. Itu loh, belum minta restu sama beliaunya. Nah, kemungkinan di situ nih masih kemungkinan perlu digarisbawahi. Ya barangkali ini solusinya. Mari kita bersama-sama berdoa bersama. Juru kunci. Saya juru kunci yang kedua kali di sini. Ada firasat apapun saya ya sedikit tahulah duluan. Nah, mungkin bisa seperti itu kita menyampaikan monggo bareng-bareng. Nggih. Perkawi pireng istilah satrio piring. Nah, sing kula pelajari saking literatur, beliau kan nggih keturunan Majapahit, nggih keturunan Mataram. Nah, menurut jenengan kalih kondisi sing sekarang niki kaitannya kalih satrio piningit niki kinten-kinten satrio piningit teng pundi kok? Dereng di hotel niki. Itu kan satria yang belum kelihatan. Yang belum kelihatan. Ya mari kita doa bersama-sama supaya kelihatan. Tapi kalau nggak ada yang mau dan nggak ada yang berdoa karena ini pemimpin Nusantara loh beliau nih. Bukan Indonesia tapi Nusantara. Yang dipimpin beliau dulu itu mulai Filipina, Kamboja, Singapura, Malaysia, Madagaskar dan Brunei. Semuanya dalam kepemimpinannya beliau. Kenapa di masanya kok sampai aman? Nah ini perlu digarisbawahi karena dia punya ilmunya. Ajudannya beliau aja yang sapu jagat sama yang sapu angin. Patihnya aja patihnya Gajah Mada. Nah ini loh. Jadi mudah-mudahan ya tolong ini menjadi solusinya kalau memang harus kita berdoa untuk meminta izin pada beliaunya karena beliau yang sudah mendahului kita semua. Kita semua itu anak cucunya. Mari kita budayakan berdoa dan mendoakan supaya Indonesia adil dan makmur, mencapai seger, waras, cukup, kuat, selamat. Selamat di dunia dan selamat di akhirat nanti. Amin. Untuk sama tokan kuat sampean. Sama tegangkan mata sama dia sama dia. Kalau sing ndonga iki sama tekan nggih. Sama tekan sak mampu sampean sama rasakno tapi nggih. Enggak. Nami sama sinten? Kurniawan. Pun ya. Sama pejamkan mata sama lihat niki sama tekan. Nek mun kok. Masyarakat meyakini Siti Inggil merupakan makam pendiri kerajaan Majapahit, Raden Wijaya yang bergelar Maharaja Kertarajasa Jayawardhana. Makam di sini bukan tempat mengubur jenazah, tapi tempat menyimpan abu dari jasad manusia.
Saat wafat tahun 1309 Masehi, jenazah Raden Wijaya disucikan di Candi Gentong. Selanjutnya, jasad sang raja dikremasi di Candi Brau. Kedua candi tersebut terletak sekitar 1 km sebelah utara Siti Inggil ini. Sebagian abu raja pertama Majapahit itu disimpan di Siti Inggil ini. Masyarakat meyakini Siti Inggil merupakan candi tempat sembahyang pada zaman kerajaan Majapahit. Karena kepercayaan itulah, masyarakat membangun makam Raden Wijaya di atas struktur kuno ini. Abu Raden Wijaya sebagian ditaruh di Siti Inggil, separuhnya dilarung ke Laut Selatan. Di dalam makam-makam ini ada abunya Raden Wijaya, istri, dan selirnya. Siti Inggil menjadi destinasi ritual para pengunjung dari berbagai daerah di Jawa, mulai dari Mojokerto sendiri, Jombang, Pasuruan, Blitar, Sidoarjo, Jember, Surabaya, Ngawi, Solo, hingga Jakarta. Cuman video ngambil gambar yang mulai dari situ. Kula sampeyan. Apa? Nah, ini Yonine di makam Raden Wijaya. Ini adalah Yon. Mahkota, ya. Oh, sebagai mahkotanya ya, Pak ya. Mahkota raja. Lah, ini bentuknya. Sambil pegang. Lah, sambil dipegang. Ya, ini mahkotanya. Nah, ini ukirannya di sini. Nah, ini mahkotanya. Ya. Mahkota Raden Wijaya termriki nggih. Ini mahkotanya. Inilah. Ini sampean pegang. Ya. Mbok menawi jenengan saged cerita Pak, niku bentuke Nggih, bentuk kados bunga mawar. Ini kan bentuk kados bunga mawar mengerucut nih. Nah, ini bentuk kepala mahkota nih. Nah, ini. Nah, ini. Nah, ini sama dari sini. gede Pak nggih. Ya, ini. Lah, turun ke bawah, sama rasakan dan sama neraba. Nah, ini ada ukirannya. Nah. Nggih. Ya. Gede Pak nggih. Gede. Wabut. Ngabot makanya itu. Nah, ini istilahnya yoninya. Jadi mahkota beliaunya. Apa bisa dibilang sebagai ruh gitu Pak? Iya, sama saja. Oh, Makanya enggak sembarangan orang yang ke sini. Ya. Ayo. Sudah? Nggih, aman. Wijaya dulu. Istilah untuk tempat minum, tempat apa saja, ambilnya di sumurnya beliau ini. Oh, di sini juga Ya. ada sumur ya Pak? Ya, nanti sama tahu di sini. Ya.
Ternyata di sini juga terdapat sumur. Ya. Sumur dari petilasan Raden Wijaya itu tadi. Ini Di sumur. sini sampean tak kasih air untuk cuci muka ya Oke. di sini. Nah, di sini Mas iki yang pegang ini. Nah, ini sampean. Tak taruh. Nah, ini. Nah, ini airnya. Nah, Air dari Raden Wijaya. air sumur dari Raden Wijaya. Nah, ayo. Sampean di sini. Gitu, Pak. Di Siti Inggil ini, selain bersemedi, kita juga bisa mengambil air dari sumur tua di sini. Air ini dipercaya berkhasiat untuk diminum atau mencuci muka. Ada orang Islam, Hindu, dan kejawen yang datang ke sini. Tujuan pengunjung bermacam-macam. Ada yang mencari kesembuhan, ada juga untuk kelancaran bisnis dan pekerjaan. Cuci muka lagi untuk diminum. Cuci muka tarik ke atas. Ini cuci muka tarik ke atas. Lagi satu kali lagi. Oh. Pak badhe tanglet, untuk sumur niki ada ceritanya tidak? Sumur ini ceritanya dulu kan istilahnya untuk mengobati para patih-patih raja yang kena tenung apa saja segala macam di sini. Untuk pengobatannya dicuci muka sama diminum ini sudah netral semua. Jadi untuk awet muda, kesehatan dan untuk menetralkan sihir. Sihir. Ya terutama sebangsa itu. Tapi Pak, untuk pengobatan fisik misalnya awak Ah. panas ngono. Untuk minum aja kan cukup diminumi sama cuci muka ditarik ke atas Oh, sudah iya, hilang iya. semua. Ini cerita mistisnya. Nggih, nggih. Nah, Iki kula Muter. beberapa hari yang lalu keranten sengaja nemu betul sengaja pagi kan sering nate semeret ngoten. Nah. Tapi beberapa hari yang lalu sak dringe mriki wah lebih semeret ngoten. Lek wonten namine ki sapu jaket kali siap sapu angin kok. Kok kebetulan ngoten. Berikutnya saya akan ke tempat sapu jagat, sapu angin. nah, ini yang dinamakan yang sapu jagat sama yang sapu angin. Ini ajudannya Raden Wijaya dengan gelar ilmu sapu jagat sama sapu angin. Monggo silakan. Niki asli makam. Asli Bapak. Asli makam. Oh, yang Karena ini asli zaman makam. Dulu pernah digali asli makam. Bukan senjata nih sing dimakamno? Bukan. Mboten nggih. Asli beliaunya. Asli. Niki. Oh, yang sapu jagat itu. Yang sapu jagat sama sapu angin. Oh, sapu jagat, sapu angin iku Nah, nama, ini Pak, asli nggih. nama. Sapu jagat sapu angin itu adalah nama orangnya. Nah, ini orangnya ini jasad asli bukan muksa. Oh, Tapi karena ini pernah digali dan ada kerangkanya dua-duanya. saya kira sapu jagat, sapu angin itu pangkat, Ya, bukan. kesaktian. Akhirnya angsal niki apa jeneng sapu jagat, sapu angin. Nah, ini. Nama orang Pak gitu nih. Ya. Tapi sebetulnya ya sapu jagat sapu angin ini gelar ilmu. Oh, gelarmu. Gelar ilmu. Tapi namanya piyambak. Namanya piyambak, nah orang-orang dulu manggilnya Mbah Bang sama Mbah Tu. Oh, estri kalih Jaler-jaler nih. Mbah Bang kali Mbah Tu. Mbah Bang kalih Mbah Tu nggih nama Dengan aslinya. gelar ilmunya sapu jagat sama sapu angin. Sapu jagat, sapu angin itu gelar dari beliau. Ya, beliau. Nah, ini ajudannya Raden Wijaya. Ajudannya Raden Wijaya.